Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Gini dulu kan kamu tanya, aku tanya kamu kan nggak tahu. Aku beritahu apa arti Immanuel, Tuhan beserta kita. Udah. Jadi Yesus itu Immanuel ya Bang? Bang Jangan Faruk begitu sedikit kalau Bang masuk. diskusi. Bang Iya, silakan, Bang silakan. Alibaba. Berarti Yesus itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman Monis. Bang Alibaba. Di dalam perjanjian lama, orang yang akan lahir, Tuhan kalian yang akan lahir ini diberi nama Immanuel. Iya, itu nubuatan, Bu. Iya, nubuatannya ya. Kapan dia diberi nama Immanuel, Iya. Bang? Iya, semenjak Kapan dia sebelum dipanggil ada- Immanuel, Bang? Ya, nanti kamu tanya lagi nanti di mana tertulis Immanuel kan? Gini Bang, Itu bukan. menjadi Kalau ada pertanyaan nanti, nubuatannya, kalau tidak tergenapi, maka nubuatan itu bohong Bang. Enggak, maksudnya gini. Ini Iya. Tuhan menubuatkan nih, nanti Enggak, anak itu nanti, dikasih nama Bu Immanuel. Rita, Tahu-tahu dikasih enggak, nama kamu jangan Yesus pertanyaan dia Bang. begitulah, Ibu. Enggak, Bu. Oh. Kita santuy ya. Saya Ibu akan tanyakan melanjutkan di mana diskusi di Abang dalam- dengan Bang Faruk. Saya santai. Iya. Saya tahu, Kan Bu. Bang Faruk Kan kalau Ibu bertanya, kan Maria itu tadi menganggap Yesus sebagai apa? Lalu Iya. Anda jawab, Bunda Maria tahu kok kalau itu adalah Tuhan. Buktinya mana? Iya. Kan malaikat yang bicara. Ini saya Nanti udah anak ini sampaikan, kan? akan diberi nama Immanuel. Sejak Iya. kapan Yesus diberi ini nih ada, Bu. Matius nama Immanuel? Dia nggak pernah dipanggil Immanuel, Matius 1 Bang. sampai bukan nama. Jadi ya penyebutan lah. Ya, tapi memang di sini dinamakan Immanuel ya. Ya, gini, brother, Ya, jadi brother gini, Bu, Ali. ya. Ini. Iya, sebentar. Enggak, iya. kita luruskan Ini, Bu. dulu Bang Faruk tadi. Saya juga ingin mendapatkan jawaban yang ditanyakan Bang Faruk itu. Bang Faruk itu cuma bertanya, apakah Maria itu apa anggapan Maria terhadap anaknya? Nah, Bang Faruk cuma bertanya itu. Saya juga penasaran dengan jawaban Anda. Maka Anda menjawab, Maria tahu kalau yang dilahirkannya itu Tuhan, betul? Lanjut, Ya, Bu. jadi ketika Anda menjawab bahwa Maria tahu kalau yang dikandungnya adalah Tuhan, itu betul tidak itu? Barusan Anda jawab begitu. Betul. Tahu, Nah, Bu. alasannya Betul. apa? Karena malaikat berkata, nanti anak ini akan diberi Immanuel, kan begitu? Iya. Nah, pertanyaannya kok diberi nama Iya. Yesus? Katanya mau diberi nama Immanuel. Iya. Kapan dia dipanggil Immanuel? Kan nggak nyambung. Iya. Sebenarnya ini. Iya, sebutan, Bu, sebutan. Jadi gini ya, Bu, ya. Iya, saya bacakan sebutan itu lagi kan ya. dia harusnya dipanggil Immanuel kan? Ya Dalam kapan Matius- dia dipanggil Iya, Immanuel dia dulu lah, gitu loh. Bu. Bu, saya mau Hmm. ngomong kapan ya, Bu? Ya udah saya mute. Oke. Tadi saya katakan dalam Matius 1 ayat 23 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ianya huruf besar ya, Bu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini ada tulisannya. Ya. Matius 1:23 tulisannya ya, Pak, Bang. Matius 1:23. Iya. Abang Iya, nggak salah ini baca malaikat itu. yang beritahu ya, Bu. Nggak salah baca itu. Coba Ya, perhatikan Matius betul-betul. 1. Oh, sorry. Matius 1 ayat 21. Mata saya agak ini nih. Baru bangun tidur, Bu. Matius Saya 1 tanya ayat di sini. 21. Ia akan melahirkan Hmm. anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, itu. Kan Yesus Udah di titik situ. ya, Bu, ya. Berarti Iya. ya, Bu Rifa, Titik. udah jelas Hal ya. itu terjadi, Namanya udah iya, diberitahu tapi kan ya, lanjut. Yesus ya. Iya, tapi lanjut di bawahnya baca. Iya. Hal itu terjadi supaya genaplah Iya. yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya Enggak. anak darah Bentar, itu Bu, akan saya mengandung bacakan dan aja. melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nubuatannya anak ini akan dikasih nama Immanuel. Penggenapannya dikasih nama Yesus. Ini yang mana ini yang betul ini? Yang menggenapi atau yang bernubuat nih yang salah ini? Nggak nyambung, saudara-saudara.
Katanya namanya Immanuel, tahu-tahu dikasih Yesus. Ah, berantem aja lah bapak sama anak ini. Mana betul nih? Yang betul atau yang salah nih? Ya, kalau Nggak ada yang Immanuel betul, kan, salah ya, Bu. semua itu. Sebentar. Tadi saya, tapi udah benar ya Bu, saya sampaikan ya. Pertanyaan Ibu saya udah sampaikan ya. Assalamualaikum. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Jadi ini ya Bu ya, perkataan Ya. malaikat ya. Tadi ya. Ya, malaikat. Terus Karena itu memenuhi nubuatan. Nubuatannya namanya Immanuel. Iya. Lah malaikat salah kasih nama itu. Harusnya malaikat lupa. Dia itu kayaknya lupa itu malaikat itu. Karena seharusnya namanya Immanuel. Malaikat mungkin lupa kok. Ya di Yesus namanya. Ini yang mana yang salah ini? Ibu, Yang memberikan Ibu Rita. nubuatan atau yang menggenapi ini? Santuy lah, Katanya santuy. namanya Immanuel. Kok Iya. jadi Yesus? Ibu. Ah, malaikatnya ada-ada aja ini Iya. malaikat nih. Salah dengar mungkin malaikat ini. Iya Bu. Iya, tapi ini kan buat untuk penyebutan untuk yang menyertai dia, namanya Immanuel. Yesus ini kan Hah? disebut juga Immanuel ya Bu. Siapa yang menyertai dia? Iya, Yesus disebut Ada lagi yang Immanuel. menyertai Yesus. Dia dipanggil Immanuel. Coba sebutkan nama Aduh. Maria Magdalena yang bilang dia Immanuel. Iya, enggak, ini malaikat Bu. Maria Magdalena Malaikat. Yesus. Siapa yang manggil dia Immanuel? Ini malaikat Bu. Coba tunjukkan satu ayat dalam Sebelum- kitab Perjanjian Baru Anda yang menyebut dia. Ya. Itu kutipan nubuatan, Bang. Ya Sebentar, Allah, kok sebentar. malaikat itu Enggak, mengutip. Matius Kok 1. sebentar? Matius Udah, 1. kita pakai ayat aja lah ya. Nih, saya pakai ayat ya. Iya, Nih, Matius ini, 1 ini, ayat ini, ini. 23 ya Bu. Matius 1. Iya ini Oke. Bang, saya ini juga buka kitab suci Anda. Nih kita Ya, baca ya Matius teman-teman. 1 ayat Perhatikan 23. kawan-kawanku ya. Nah, sesungguhnya Dengar ya. enggak. Matius 1 Baca ayat dulu yang 23. 21-nya. Baca dulu 21-nya. Jangan lompat-lompat. Kalau bisa kita Ia baca satu akan melahirkan perikop, anak cuman laki. panjangan. Oke, Perikopnya ini. siap. Iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini udah tertulis ya, Bu? Siapa Ini sebelum namanya? melahirkan ya. Sebelum ini Iya, siapa ini namanya? Yesus. Yesus. Ya, terus Yesus. karena Dialah yang akan menyelamatkan yang akan- umatnya. Mm-mm. Nah, ini ya. Jadi kalau ada yang Nah, menyatakan di mana ayatnya itu yang menyelamatkan hal umatnya ini ya. terjadi. Baca dulu. Ini jangan itu dulu. Itu konsep keselamatan nanti kita bahas. Ibu mau Saya ngomong lagi nggak atau butuh saya itu. ngomong nih? Ya silakan Anda baca, kita selesaikan baca ayatnya. Oke, Ibu yang Hal ngomong. itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa nubuatan tentang nama ini? Coba. Sesungguhnya Ya, anak kita darah itu sampaikan akan aja. mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa? Siapa namanya harusnya, Bang? Harusnya Manuel. namanya siapa? Iya, Ibu sebutkan aja. Kan Ibu mau ngomong. Kenapa kok Yesus. jadi Yesus? Ini katanya Immanuel, di sini nubuatannya kok jadi Yesus. Ini macam mana ini? Enggak. Menurut Ibu Lupa itu malaikat itu. Oke, menurut saya jawab. Iya. Kalau dalam konsep iman Kristiani mengenal yang disebut dengan nubuatan, tahu tidak apa itu nubuatan? Ramalan dari nabi-nabi yang memiliki kelebihan. Karena nabi-nabi disebut juga dengan haroeh. Apa arti haroeh? Mereka bisa melihat masa depan, bukan dari diri mereka sendiri, tapi itu kelebihan dari Tuhan. Makanya nabi-nabi itu bernubuat. Maka ternyata nabi bernubuat bahwa nanti seorang darah akan melahirkan seorang anak. Anak itu diberi nama Immanuel. Maka ketika anak tersebut lahir tidak diberi nama Oke, Immanuel, stop, Bu. Udah artinya gantian lah, Bu. Kapan nubuatan saya ngomong? tak Stop ya, Bu. tergenapi. Ibu macam mana ya? Tadi aku udah sampaikan Matius 1 ayat 28 kan udah tergenapi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan Itu menamakan nubuatan. dia Immanuel. Penggenapannya Ini namanya kan sudah- siapa? Iya. Ya, terus anak itu lahir. Siapa Penggenapannya namanya? Ia akan melahirkan anak laki-laki yang engkau menamakan Terus namanya dia siapa? Yesus. Loh, Yesus. katanya Immanuel. Katanya Nabi bilang anak ini Ya, akan dia diberi disebut nama Immanuel juga, Immanuel. Ibu. Di mana Ibu. itu? Di mana Dia dia disebut- dipanggil Immanuel? Tunjukkan ayatnya. Iya. Tunjukkan ayatnya. kita juga- Dia pernah kita dipanggil juga Immanuel orang Kristen selama yang hidupnya. Aduh. Ini tadi ayatnya ada 28. Jadi kita muter-muter Mana? terus ini ya, Bu. Mana dia dipanggil Orang Kristen Immanuel? menyebut Yesus itu Iya, Bang. Immanuel. Oh ini
Awas nanti bolpennya masuk ke hidung. Iya, aku takut Bang Faruk masuk ke sini lewat di mata kasihan, Bang, nanti keluar lewat mata. nafasnya itu nanti. Iya, di mana? Tuh. Ibu, Di kita udah mana muter-muter pernah ini. ada satu Ini, makhluk kan ini yang saya udah memanggil sebutkan. Yesus sebagai Immanuel di Perjanjian Baru, Abangku? Nggak ada. Ya udahlah, kalau gitu tak tergenapi sudah. Ini Bu, sudah tergenapi Bu. Siapa Bu. namanya, Kadang-kadang kan Bang? manusia ya dibilang namanya. Itu. Bu. Ibu lah contoh ya. Ini saya contohkan ya. Namanya maaf Ibu Rifa. Tapi saya panggil juga Umi. Iya, masalahnya ada orang yang berkata si Rifa itu Sama kan, nanti akan Umi diberi sama nama Rifa. Ibu. Tiba-tiba dikasih nama Suketi. Nggak nyambung. Nggak Bu, nyambung. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Bu. Aduh, Kalau ya Allah. enggak gini Bu. Ini contohnya Nah. sama. Nama ibu kan Rifa. Saya panggil Umi. Ya nggak masalah, itu bukan nama, Umi itu gelar. kan ibu ya Bu. Itu gelar, Umi itu Iya gelar. sama panggilan. Jadi Immanuel ini Mana di panggilan situ Bu. dikatakan siapa yang menggelari Yesus di Perjanjian Ini gelar, Baru sebagai Immanuel ini Immanuel? gelar. Iya, siapa yang menggelari dia Immanuel? Nanti ku copot juga jilbabku ini Ibu, lama-lama lah, sakit Ini kepala aku. malaikat ini sudah menubuatkan. Ibu janganlah Iya, begitu. malaikat menubuatkan. Udah ya, masuk akal nggak teman-teman Kapan semuanya ya? tergenapinya? Yesus Kapan ya kan? tergenapi? Yang disebut juga Bang Faruk, kayak gini kali ya jadi apologet nih Bang yang Faruk disebut ya. juga Immanuel ya kan? Aku mending ngajar anak TK lah, sumpah. Enggak Bu, saya enggak apologet Bu. Saya yang jadi apologet Enggak. Islam di sini, bukan Anda. Kita di sini Anda belajar, mah Bu. cuman jemaat awam yang nggak ngerti apa Ibu, jadi penggenapan gini dan ya Bu. penubuatan. Jadi ini kan Ibu kan saya tadi udah berikan contoh nama Apa Ibu contohnya? Rifa. Tapi saya panggil Ya. Umi. Umi kan bukan nama. Apa enggak perlu Umi saya kan panggil Umi gelar. lagi? Rifa aja langsung. Umi itu bukan nama. Umi itu Iya, gelar ini sama, dipanggilkan kepada Immanuel seluruh gelar, Bu. ibu-ibu. Umi itu Mana bahasa di situ Arab. gelar? Bacalah baik-baik aja tapi ya disebut ayatnya. juga Dia akan diberi dan nama. sama gelar. Loh, kok Jadi dirubah gelar ayat itu kita saya suci panggil juga Anda? nama. Loh, kok dirubah ayatnya? Baca baik-baik, saya Enggak ulangi dibilang lagi. dengar ini Bu. Enggak. Ia akan Nama juga melahirkan Umi anak juga kan laki-laki. disebut nama sama gelar. Coba sekali-sekali itu belajar mendengar. kalau- Ini ketika kalau saya Umi- bicara, Anda gini, bicara, gini ya, Anda Bu. akan dapat. Aku dulu yang bercakap Tidak Bu. akan bisa kita itu berbicara sambil Ibu. mendengar dalam sekaligus. Saya poinnya apa? Poin saya apa coba? Kalau memang Anda mendengarkan apa kata saya, coba saya tanya apa poin saya dan Bang Faruk tadi. Ibu Ulangi kan coba. Ibu tadi kan bertanya ya kan di mana ada ayatnya Immanuel. Saya udah sebutkan. Bukan, kan ya saya sudah bilang. Kok Bukan dibagi lagi ayatnya nama di mana Yesus? ada Kok Immanuel. Apa? Ada beda Itu Yesus sama salah Immanuel kan? kaprah. Berarti Anda menyalahi. Saya tidak bertanya Enggak, seperti Bu. itu, makanya Enggak, didengar. Bu. Kok enggak? Enggak, Loh, saya yang bertanya kok Anda pula yang memaksakan pertanyaan saya? Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan? Lembutkan lah, Makanya. Ibu. Loh. Coba saya ulangi pertanyaan saya coba. Pertanyaan Bang Faruk dan pertanyaan saya ulangi. Nanti kita akan berputar-putar situ. Jadi kan saya bilang tadi. Nah, kan Anda menolak, ingin mengulangi. Saya ingin memastikan Anda Umi paham kan tidak bisa disebut pertanyaan nama, saya. bisa nama gelar juga kan? Coba saya boleh nggak saya ulangi Iya, pertanyaan paham, saya? paham sekali lah, paham sekali. Belum. Kalau Anda paham, Anda Iya, bisa oke, mengulangi siap. dengan tepat. Oke, saya ulangi pertanyaan saya dan tolong Anda ulangi dan tolong Anda jawab. Di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Bukan di mana ada kita Immanuel di dalam Bible. Banyak kata Immanuel. Yang saya tanya itu di ayat keberapa? Ya ini di Dalam mana dipanggilnya di sini? sebentarlah dulu ya Allah ya, Ya, Rahman, ini ya di- kok gini banget lah orang. Inilah Kristen kadrun. Sabar dulu Bang Ali, gantian nanti ngomongnya Bang Sesungguhnya Ali. anak Sabar, darah Bang itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka Itu akan menamakan dia Immanuel. nubuatan. Nah, kan Itu dia udah nubuatan. dikatakan La haula. di mana kan Umi Iya, tadi jadi gini Bang Ali, bertanya, Bang Ali, Bang di Ali, mana Bang ayatnya, Ali. di mana Iya, dia mengatakan setelah Bukan lahir, itu. setelah Yesus lahir, itu kan tadi nubuatan nih. Setelah Yesus lahir, di mana ada satu ayat pun atau satu surat pun, Yesus dipanggil Immanuel. Setelah itu Bang, supaya tergenapi nubuatnya itu tadi gitu loh. Kasih ayatnya, Yesus pertanyaannya. dipanggil Immanuel, Begitu, itu Mi, maksudnya Bang pertanyaannya. Ali. Macam, Hah? Yesus Pertanyaannya juga. seperti Bang Faruk aja paham loh, makanya dia jadi mu'alaf itu pintar kali pun dia menangkap pertanyaanku. Pertanyaanku adalah di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Bukan di mana ada kata Immanuel dalam Aduh. kitab Anda. Itu pun tidak paham saudaraku inilah. Maka benerlah paham bener Allah dengan segala firman-Nya. Aku paham, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman Ibu aja yang Lah, kalau pura-pura nggak paham, paham. Nggak boleh kalau gitu ya, paham, Bu.
Kalau Bang Do saya tanya, apa pertanyaanku Bang Iya, Do bisa kepada aja si kita Alibaba? sudah paham, tapi Itu kita tunggu saya muter-muter, Bu. ngomong sama Bang Do. Takutnya aku yang konsen otak. Dan Ibu udah Aku ngomong dulu lah sama abangku Bang Do ini loh. Aku mau mengkrocek, jangan-jangan otakku yang sedeng. Takutnya aku yang gila. Aku tanya, Bang Do gimana Bang? Ya. Ini luruskan Bang ya. Waktu Yesus lahir kan dipanggil kan beri nama Yesus ataupun namanya Yosua. Nama lainnya kan Yosua. Yang Samuel itu mana ayatnya? Dipanggil Samuel itu mana ayatnya kan gitu. Immanuel, bukan Samuel. Iya, Nah, Immanuel. sekarang kepada Bang Darian. Bang Darian, tahu nggak apa pertanyaanku sama Bang Alibaba? Coba diulangi Bang Darian. Oh, paham banget. Di mana di dalam perjanjian baru Yesus itu cocok dengan nubuatannya di perjanjian lama, anak darah ini akan mengandung dan melahirkan bayi dan diberi nama Immanuel. Betul. Kok pintar-pintar orang Islam ini ya? Heran aku loh. Berarti aku nggak gila ya? Enggak Berarti sih. aku bener ya? Ya udahlah. Alibaba kau paham nggak pertanyaanku? Alibaba coba diulang. Jawaban saya kan sih. Pertanyaanku Udah dulu, pernah jangan gimana jawaban lagi? dulu dekku. Aku pastikan dulu kau tahu Bang pertanyaan Alibaba apa. yang ditanyakan Baru, Matius, Mbak ya. saya Unirifa ini bukan Iya, gelar, iya. tetapi di mana anak darah ini akan diberi nama Immanuel. Nggak apa-apa, gelar pun nggak apa-apa. Nama bukan gelar. Nggak masalah. Gelar kayak nama kayak di mana dia pernah dipanggil Immanuel. Domba, penipu dalam nama agama. Itu. Ibu itu udah sebutan Immanuel Nanti itu ya itu ayatnya sudah mana? kayak tadi Ya, udah ayatnya saya mana? jelaskan. Nggak ada, Udah, nggak ada. udah, Nggak ada. coba aku Kayaknya ngomong mentok. yang Ayatnya coba. Matius 1 Brother, ayat coba 24, semua ayat yang lain coba. 23. Aku ulang ya. Alibaba yang ganteng sekecamatan. Dengar aku baik-baik. Coba aku ulangi pertanyaanku. Iya, siap. Pertanyaan Unirifa adalah ketika si Matius mengatakan bahwa ada nubuatan dari kitab para nabi, nanti anak darah ini ketika lahir akan diberi nama Immanuel, maka di manakah penggenapannya? Maka penggenapannya adalah kapan Yesus pernah dipanggil Immanuel? Nggak pernah. Ada Ada aja ya pertanyaan Bu Rifa ini. Hah? sepele bang ya, tapi agak Saya rasa Bu, limpungan. iya. Ngopi lu ngopi. Kopi rasa biadab, enak dan nikmat. Ibu, Minum tadi- ini langsung jadi biadab. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Iya, kalau secara letter Lex ya, kata-kata Immanuel setelahnya itu saya belum lihat lagi ya, tapi setahu saya Immanuel itu untuk Yesus sama Immanuel itu sama Bu, itu melekat gitu. Apa yang Jadi melekat setelah dia bang? lahir memang Tuh, ya tuh, nama tuh. Yesus. Bang, apa yang melekat? Immanuel ya. Hah? Immanuelnya? Immanuelnya. Karena kami Melekat? menyebut dia juga Yesus itu Immanuel. Iya, melekat. Iya, itu namanya. kalian memanggil Sama dia kayak Allah. Kalian bukan Umi, cuma kan? Immanuel. Kalian Umi memanggil udah dia melekat Allah. kan di ibu kan? Apanya melekat? Iya, Apa yang melekat? Tuhan dan Pakai Allah melekat dia, Bu. sih. Aku nggak tanya yang melekat. Aku tanya, Anda tahu tidak konsep Kristen itu? Ada kitab nubuatan, ada penggenapan. Yang kutanya penggenapannya. Penggenapan itu ada semua di perjanjian Iya, ini baru. udah digenapin, Yang kutanya Bu. di mana? Sudah Di mana digenapin. digenapi? Siapa yang manggil dia Immanuel di perjanjian Ya sudah, baru? di ayat di Siapa? ya malaikat. Malaikat Mana? yang memanggil dia. Mana? Mana Ini ayatnya? yang tadi Matius 1 ayat 23. Coba aku baca. Ya, Matius sesungguhnya 1:23. anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Mana? Immanuel. Tunggu. Ini malaikat Itu yang udah, berkata. kalau malaikat udah menyebutkan kan itu udah panggilan, Bu. Iya, apa kata malaikat? Iya, dan dia akan dan dia akan dipanggil Immanuel. Kok nggak dibaca Itu ayat udah sebutan, kedua-duanya? Bu. Mesti bagaimana lagi? Ayat 22 bagaimana, Bu? Dalam ayat Ini 22 kan hal itu itu, terjadi supaya genaplah yang inilah difirmankan kalau oleh nggak mau Nabi, mendengarkan ya kan? kata-kata, maka yang Oke, terjadi adalah saya dengar. misunderstanding. Saya tahu doktrin itu harus dibenarkan, tapi mohon dengan sangat, marilah fungsikan akal dan hati nurani ketika diskusi. Iya, Saya iya, kalau betul, berdialektika, saya lepaskan konteks doktrin. Saya punya doktrin juga kok. Tapi doktrin itu kita Nah, buang iya. dulu. Kalau Nah, Kalau- aku belum selesai, nggak sabar ya, bawa kalau ini begini dulu diskusi ngomong. kita, Bu, Ya udah Anda Apa ngomong nih dulu lah, ngomongnya? tunggu. Udah ngomong dulu.
Iya, jadi kita berputar-putar ini Ibu. Jadi Enggak, kan yang udah putar-putar tuh aku Anda. Saya sebutkan, nggak di mana berputar-putar, saya tetap ini konsisten kan udah kok. di Anda yang dulu saya mutar. Saya aku bertanya, konsisten, di Bu. mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Anda bilang itu loh malaikat. Iya. Jelas-jelas malaikat di Ya. sini berkata, dengarkan saya baik-baik. Bantah kalau memang ini nanti salah. Tetapi ketika di sini konteksnya Bapak tiri Tuhan Anda Enggak bacakan Bu. Apa yang mau Aduh, dibaca ya Bu tadi Allah. Bu? Bang, diskusi itu bukan mengintervensi, memaksa orang lain harus sama dengan Anda cara berpikirnya. Di sini kita transfer Oke, sama ya Bu. knowledge. Ibu juga jangan maksa saya Saya juga mana kan. mungkin paksa kalian, nggak mungkin. La ikraha fiddin. Iya, saya juga nggak maksa Ya Bu. udah saya Jadi gini ngomong ya. dulu lah, ya Rahman ya Karim. Ya udah kalau Anda ngomong ya udah saya diam, saya dengarkan Anda. Tapi kalau Anda tidak mau Ya udah, mendengarkan Ibu saya, ngomong, enggak masalah. Ya saya sampai hilang filterku loh. Nggak nampak lagi lipstikku ini ha. Coba dulu ku cari filterku Iya. tadi. Mana dia filterku tadi? Ah. Hilang filterku loh. Oke lah gini aja lah Bu. Bu. Sampai hilang filterku loh gara-gara Ibu nggak apa-apa lah. udah ngopi belum Bu? Ai, Bu Rifa udah jangan ngopi lari. belum? Jangan lari. Konteks diskusi kita belum selesai. Nggak apa-apa lah walaupun Iya, nggak ada filter kalau tetap dari cantik. saya, Diamlah dulu. saya udah selesai dalam hal menjelaskan ya, Bu. Subhanallah. Kadang-kadang memang susah kali sama kalian ini. Apalah salahnya kalian kasih kesempatan kami bicara dulu. Dengarkan baik-baik. Tangkap poinnya. Salah si perempuan ini. Aduh. Kubantah dulu ya. Aduh pula dia. Belum Ya. disakiti dah Oke, hadu-hadu dia. saya terakhir aja lah Belum Bu. dia apa-apa kan. Saya bingung mau ngomong sama Belum Bu. dia apa-apain dah Saya terakhir hadu-hadu. aja ya. Jadi Kok yang bingung? ditanya Apa tadi yang Anda ya bingungkan? Saya belum bacanya ngomong. udah tergenapin ya. Jadi Apa ini yang kok kita digenapi dipaksa? tadi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan Ya udah, di mana dia Immanuel. dipanggil Jadi Immanuel? udah ada Di mana? penyebutan Di ya. mana itu? Di dalam kitab perjanjian baru sudah digenapin ya teman-teman. Nggak mau Jadi dia jangan ditanya mendengarkan lagi kita di mana loh. ditanya disebutkan atau Bang Alibaba tolong dia Bang itu- Alibaba Apa, tolong Bang beri Darian? kesempatan Unirifa untuk berbicara dulu. Sabar Bang Iya. Darian, sabar. Iya, karena Iya, gini, Bu, saya iya, udah benar, tahu, sebentar. sudah Sudah tahu bagaimana? jadi Unirifa belum berbicara, kamu sudah sudah. mengatakan sudah tahu. Jangan Udah, begitu lah. Darian, kamu tadi aku tanya nggak tahu apa-apa. Jangan Nggak tahu begitu. nggak tahu Jangan apa-apa di memaksakan mana. diri. Gua Tadi- pengen Enggak, kamu bernarasi tadi aku saja. tanya tadi tentang Wahyu 21 nggak tahu. Jadi Bang Darian nggak tahu jadi apa-apa. kamu jangan bicara lah. Ya, tadi aku tanya dalam Wahyu 21 kamu nggak tahu maknanya. Kamu mau beritahu Wahyu 21 pun kamu nggak tahu. Ya, jadi udah Janganlah oke ya tantrum. kita diskusi Kalau diskusi itu nggak santuy, usah ya. santuy. Lah, santuy-santuy, Ini kamu pagi-pagi nggak biar santuy. biar kita Banyak ini, kali cerita lu Alibaba. hari ini Santuy, biar santai menghirup kau dari tadi udara nggak santai. segar ya kan. Iya, jadi kita santuy aja. Jadi Santuy ya santuy, diam lah saya dulu udah biar kami selesai ngomong ya, Bu, nggak ya. juga. Ya, santai ya, diam dulu lah. Kasih kesempatan dulu lah Unirifa Iya. menjelaskan. Nanti kalau memang salah Iya, silakan iya. kamu Jadi tanggapi. gini. Ah, Loh kok gini? Ini Ibu, saya Bang Faruk, Nggak ngerti bahasa nanti dia kita lanjut rupanya, ya, bahasa agak Indonesia siangan ya. Ya, Iya, jadi iya, kalian pintar bahasa kesimpulannya gini Indonesia. Bang ya. Jadi kesimpulannya gini ya. enggak, Bang Faruk nggak bisa ngambil kesimpulan karena yang kita bahas Alkitab, yang bisa ngambil kesimpulan saya. Ya, nggak Abang bisa gitu Bang kabur, maka Faruk ya. kesimpulan harus dibuat. Enggak, Jika abang nggak menolak bisa. Bang kesimpulanku, Faruk kan Eh. Muslim nih. Di- Saya iya, Kristen jika abang ya. menolak Yang kita bahas kesimpulanku, Alkitab. maka Jadi abang- yang mengambil maka kesimpulan abang itu harus saya, stay di sini. Pak. Oh nggak Jika pasti. abang menolak Jadi Bang kesimpulan, Faruk bukan bisa kesimpulan itu bisa ternyata, berdebat gitu. atau diskusi, tetapi tetap yang mengambil kesimpulan saya karena kitab saya. Oke. Oh, nggak bisa gitu. Karena abang nggak bisa kasih data dari tadi kan. Ya, oke lah gitu ya. juga Ini Rita Dengar dulu, senang Bang, diskusi dengar sama dulu Anda kesimpulannya, ya. Bang. Nanti kita Dengar lanjut dulu lagi ya. kesimpulannya. Bang, Nanti dengar dulu kita lanjut lagi, kesimpulannya, nanti kita Bang. lanjut lagi. Gitu Ya, aja, saya jadi kesimpulannya- salam buat semuanya. Saya kesimpulan turun dari dulu, nanti pertanyaan kita lanjut Bang agak Faruk. siangan. Biar makan dulu. Kesimpulan dari Alah, pertanyaan mindset Bang aja kau, Faruk, lari aja siapa kau, kabur Yesus? aja kau. Ya. Nggak apa-apa, nggak Siapa apa-apa, kita Yesus nggak di masalah. pandangan Maria? Iya, ada Sarahman, yang lain aja. Bang Darian, biar Bang Faruk dulu ngomong. Siapa Yesus di pandangan Maria? Kesimpulannya adalah Yesus anak manusia yang diutus oleh Allah menjadi nabinya. Berdasarkan Lukas 11 ayat 27 dan sampai dengan 28. Di mana di situ terjadi komunikasi antara perempuan dengan Yesus, dan Yesus menyampaikan diri dia. Siapa dia di pandangan mamanya? Bahwasanya dia adalah utusan. Dan orang-orang ya yang dianggap berkah itu adalah orang-orang yang mengikuti perintah dari Allah yang telah mengutus dia. Begitu Bang ya, dia manusia biasa yang diutus.
oleh Allah. Begitu ya Bang Alibaba. Makasih banyak Bang Alibaba. Sekarang Bang Ya. Sarrahman, silakan. Sebelum ke Bang Sarahman, Bang Faruk sedikit Ya, dari saya silakan. sebelum Bang Sarahman. Silakan ya. Uni. Jadi pertanyaan Bang Faruk ini pertanyaan make sense. Kenapa? Ketika ada informasi tentang seseorang, maka yang lebih berhak memberitakan tentang informasi orang tersebut adalah kalau bukan dirinya sendiri, kalau tidak orang terdekat dari orang itu. Maka yang berhak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah orang terdekat dari Yesus. Siapa? Bunda Maria. Murid-murid. Betul. Bunda Maria sebagai ibunya, ya. Ya, Muridnya pun betul. dia harus mengatakan. Nah, kalau kita bicara tentang Bunda Maria, apakah betul Bunda Maria menuhankan anaknya? Kalau kita lihat dalam tekstual kitab suci yang teman-teman Kristen, maka mustahil kalau Bunda Maria menuhankan anaknya. Dia kalang kabut 3 hari 3 malam nyari anaknya yang adalah Tuhan. Aku, Iya. jangankan anakku Tuhan. Ya, Bang Do diam dulu ya, mute dulu ya. Kalau anakku, udah aku tahu anakku ini adalah polisi, hilang dia, nggak akan ku cari. Kalau nggak mati dalam tugasnya, kalau nggak dia bertugas, ngapain ku cari? Aku tahu dia polisi. Ini anakku Tuhan loh, weh. Tuhan anakku 3 hari 3 malam dia hilang, ngapain aku takut? Tuhan loh dia. Kemana anakmu? Hilang, udah berapa sebulan? Kok nggak sedih kau? Anakku Tuhan. Dia bisa jalan di atas air, nggak akan dia tenggelam. Kalau dia lapar bisa diturunkan dari langit, bisa dia merubah air jadi anggur. Kau nggak tahu dia bisa menghidupkan orang mati, nggak takut dia, nggak akan khawatir. Tapi dalam kitab teman-teman Kristen, ketika Yesus umur 12 tahun, hilang 3 hari 3 malam, nggak tenang itu Bunda Maria dia nyari. Kalau memang Bunda Maria tahu bahwa anak yang hilang ini adalah Tuhan, Bunda Maria nggak mungkin bodoh. Nggak mungkin dia cariin Yesus. Ngapain? Mending dia masak buat Santo Yosef. Inilah bukti bahwa Bunda Maria tidak menuhankan anaknya. Itu logika. Ya. Jadi kalau kalian mau membantah, mau kalian bilang, Bunda Maria itu ece-ece. Dia tahu sebenarnya Tuhan yang hilang, tapi dia ece-ece ini aja, ece-ece sedih aja. Ya, menunjukkan kalau dia itu adalah seorang ibu. Munafik Bunda Maria menurut kalian. Kadang mau nuduh dia munafik gitu. Dia pura-pura aja bentuk keibuannya, dia pura-pura cari lah ya kan, padahal dia tahu itu Tuhan yang hilang. Udahlah, janganlah berlawan dengan akal sehat kalian manusia ya. Kebenaran itu menyakitkan kawan. Apakah kata-kata Unirifa menyakitkan? Orang jujur yang melanggar hukum itu akan tersakiti oleh orang-orang yang menegakkan hukum. Maka saya sebagai orang yang menyampaikan kebenaran dalam perspektif ada kesesuaian dengan realitas, saya menyakiti hati kalian yang tidak benar. Begitu. Jadi tidak masalah saya, tidak peduli saya. Demi kebaikan dan kebenaran kalian. Begitu, silakan Bang Sarahman. Terima kasih dikasih kesempatan waktu. Cuman yang saya sayangkan, kalau kalian membahas kitab orang lain, ya, sedangkan kitab kalian sendiri enggak kalian bahas, itu yang kewalahan bagi kami. Mengenai Immanuel, di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 7 ayat 14. Iya Bang Sarahman, itu kan kepercayaan kalian. Kalau nggak Yesus usah itu bahas kepercayaan orang lain. ya bahas lah, aku nggak boleh. Gimana kau membahas kau nggak mengerti sama sekali? Makanya aku tanya, kan aku nggak ngerti. Kalau udah ngerti ngapain aku tanya? Mana ngerti kau? Yang kau Emang nggak ngerti? baca koran. Ya emang aku nggak ngerti, makanya aku tanya. Nggak ngerti kamu karena kamu Emang nggak buta. ngerti? Iya, buta pengertian. Ya udah aku tanya samamu yang mengerti. Jelaskanlah. Gimana Iya. itu penggenapannya? Penggenapannya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Itu nubuatan. Iya, nubuatan baru Mana digenapi penggenapannya? di dalam Di mana? Matius. Mana? 23. Matius apa? Matius Mana 1 itu ayat coba? Matius Matius 1 ayat 1. 23. Mari kita baca. Baca. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini malaikat mengutip nubuatan. Apa kau ini? Iya kan, sebelum Mana itu nama dia dikasih Immanuel? Ayat 18 Namanya itu Yesus. mengenai Yesus. Nama Yesus bukan Immanuel. Iya, tapi di iya. dalam ayat 23 Hah? di Immanuel. Di ayat 23 itu malaikat mengutip perkataan para nabi bahwa ada nubuatan bahwa dia akan diberi nama Sesungguhnya anak Immanuel. darah itu akan mengandung, ya, Iya. dan Hah? melahirkan seorang Hah? anak laki-laki, Hah? dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terus Sudah siapa yang mengerti? terus apa namanya?
Waktu Terus lahir apa dikasih nama namanya? apa dia? Namanya Yesus. Katanya Immanuel. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Immanuel. Kau nggak mengerti tentang kitab, kau bahas pasal Katanya kitab. Immanuel, tapi kok Iya. Yesus? Iya, namanya beri namanya Yesus. Immanuel. Nah, Loh, karena kata Yesus Nabi itu namanya adalah Immanuel. Kok jadi Yesus? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. iya. Nama dengan gelar. Ini gelar Loh. dia, ini Immanuelnya gelar. Kok berubah Ngerti kitab nggak? suci Anda di tangan Anda sekarang? Itu nama di situ. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Iya. dan melahirkan seorang anak laki-laki dan Iya, mereka akan arti menamakan Yesus itu dia Immanuel. Allah bersama kita. Itu artinya. Eh? Kau bodoh Gimana? kau. Bro, Eh, bro. Saya peringati kau ya. Jangan bahas pasal kitab. Enggak Kau mau aku. muncung. Siapa kau? Buncung, diam kau. Saya lain moderator lagi sih ya. Biarkan, Diam kau. biarkan kita tunjukkan Goblok roh kau kegelapan. Gue? Bahas pasal kitab, enggak tahu Alkitab. Bahas Al-Qur'anmu itu. Enggak mau. Ya. Enggak mau aku. Iya. mau. Baca ini, Nggak mau. aku tidak ikro itu di Gua Hira. Masa Allah enggak tahu itu manusia bisa membaca atau tidak? Tahu Allah lah. apa itu? Buktinya nabiku bisa. Allah apa itu? Bisa dia pada akhirnya Kalau diajarkan. Allah itu tahu Iqra. sih Pak. Tahu itu manusia bisa Lah membaca atau Tuhanmu aja tidak. nggak tahu Tapi namanya dikasih Allahnya Immanuel atau tolong, Yesus. Nabi Kok gua tolong, Kok umatnya menghujat? tolong. Lah kok menghujat? Bukan menghujat. Loh kok menghujat Allah kamu? Saya tidak menghujat Tuhanmu loh. Bahas Kok Nabi, kamu mengatakan bahas bahwa Allah kitabmu. tolol? Kok Bahas Tuhan kitabmu. saya kamu Ini bilang bahas susahnya kitab tolol? kalau orang ada lain. moderator ini, aduh. Enggak apa-apa Ya. Bang Darian, aku ada. Aku sengaja Bahas biarkan dia. kitabmu, jangan Oke, bahas siap. kitab orang lain. Darian, Bang Darian maaf, Ya. Bang Darian, Bang Serahman maksudku. Bahas kitabmu, Kau mengatakan jangan bahas Tuhanku kitab orang tolol. lain. Sementara aku Ya. tidak menghujat Tuhanmu. Di sini aku Jangan bertanya. Jangan Ya, dengar bahas teman-teman kitab ya. orang. Inilah kenapa kebenaran itu akan membuat kejang-kejang roh setan dan roh iblis. Maka buah yang dia buat kemudian adalah buah perbuatan dari iblis. Apa contoh buah perbuatan iblis? Menghujat sembahan orang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa kata Allah? Jangan kalian memaki sembahan orang lain, karena orang tersebut akan memaki sembahan kamu tanpa ilmu. Belum kita memaki sembahannya. Lihat Sarrahman, seorang Kristen yang mengaku umat kasih, yang mengaku penuh Roh Kudus, yang mengaku punya roh kebijaksanaan, menghujat Tuhannya kita dengan mengatakan Allah tolol. Inilah hasil dari penyembahan kepada setan dan pengajaran iblis, di mana yang akan diucapkan itu adalah apa yang ada di hatinya. Maka betullah firman Allah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya sama saja bagi mereka kaum kafir diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Hatinya terkunci, khatam, terkunci, tertutup. Allah menutup hatinya karena kejahatannya. Dari mana saya katakan dia jahat? Mulutnya penuh dengan kebencian. Dia tidak kenal Allah, dia hujat Allah, Tuhan yang kita sembah. Dia menghujat Allah padahal kita tidak pernah menghujat sembahannya. Kita bahkan menolak dia, mengutuk sembahannya dengan mengatakan tidak brother, Yesus itu tidak terkutuk, Nabi Isa tidak terkutuk. Maka yang dilakukan oleh Sarrahman apa? Menunjukkan kepada kita bahwa dia penyembah iblis, bahwa dia adalah setan terkutuk yang melaknat Allah Kau yang tanpa penyembah ilmu iblis. pengetahuan. Kau itu enggak usah menuduh-nuduh orang menyembah iblis. Di mana menyembah iblis? Kalau orang yang iblisnya mengumpat, di mana? oke, saya tanyakan kepadamu, apakah Tuhanmu harus membunuh manusia untuk mengampuni dosa? Itu adalah kurban, penghapus dosa. Untuk menebus dosa. Halo. Nah ini Karena dia yang menumbalkan karena manusia adalah orang pekerjaan yang berdosa, iblis. Makanya orang Dewa yang Molok. ditumbalkan. Makanya Ngerti penumbalan, betul. Iya, Berarti kau akui, makanya. menumbalkan adalah pekerjaan Dewa Molok, Dewa Baal. Kau akui Tuhan membutuh darah manusia. Ini adalah pekerjaan iblis. Hanya iblislah yang menumbalkan manusia baik, orang baik dan benar seperti Isa atau Nabi Yesus yang tidak pernah berbuat salah, ditumbalkan untuk menyelamatkan penjahat seperti Sarrahman penghujat ini. Dia yang menghujat, Tuhannya yang mati.
Inilah ajaran iblis, ajaran setan. Apa itu? Menumbalkan, merendahkan Tuhan karena perbuatan jahat hawa nafsunya. Tidak mungkin kalau ajarannya benar, lisannya berkata kotor dengan menghujat sembahan orang lain. Apakah boleh kita menghujat? Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan kalian memaki sembahan orang lain. Apa yang dilakukan Sarahman? Dia memaki sembahan Pak Jokowi, dia memaki sembahan Pak Gus Dur, dia memaki sembahan dari Pak Soekarno, dia memaki sembahan manusia-manusia yang bahkan terkenal baik, yang bahkan dipuji oleh orang-orang bernama Michael Hart. Dia memaki sembahan manusia yang diakui oleh para scholar adalah orang yang membawa peradaban, yang menghapuskan perbudakan. Bahkan Tuhanmu yang hadir abad pertama tidak menghentikan perbudakan. Allahku sama seperti Tuhannya Timotius pasal ke-6 ayat 16, tak terhampiri, tak pernah mati, dan dia Zat kan? Allahmu zat kan? Kau bertanya tentang di mana Tuhanku, tapi kau menceritakan tentang Tuhanku bagaimana? Apa ini? Saraman pakai otak lah. Nggak ada. Allah beristiwa alal aras. Pertanyaanku di mana bapaknya Di Yesus? aras di mana? Nggak tahu aku belum pernah ke sana. Nggak tahu. Loh. Aku Makanya belum pernah ke sana. belajar dulu supaya kau Bagaimana belajar orang aku nggak pernah ke sana? Hunang herabi yang diskusi Sar. Kau jangan Nggak apa-apa, seperti kita biang kau. pertontonkan kepada publik. Ya. Tuh. Jangan Nggak seperti apa-apa, biang kau. bang, yang lain, tenang kalian. Saya Belum sebelum menunjukkan dia kau kepada berkatai. publik. Faruk. Saya menunjukkan kepada publik. Apa yang saya lakukan ini menunjukkan kepada seluruh umat yang ada di YouTube, yang Apa ada yang kau dimanapun, lakukan? bahwa pemakan Kamu itu babi, menghancurkan penyembah manusia, Pancasila. ini hasilnya. Kau yang menghujat Jadi- Tuhannya Pak Soekarno tadi. Kau yang Soekarno menghujat gimana? sembahannya Pak Soekarno menyembah kepada Iya. Allah. Pak Jokowi menyembah kepada Allah. Kau bilang Allah tadi Allah tolol. yang mana? Astagfirullahaladzim. Allah yang mana? Allah itu adalah nama sembahan umat Islam. Sejak kapan ada sembahan bernama Allah? Tunjukkan satu sembahan bernama Allah. Allah Selain yang mana Allah. yang kau sembah? Sejak kapan ada entitas yang disembah bernama Allah selain Allah? Tunjukkan mana berhala yang bernama Allah. Kok Allah yang mana pula kau? Inilah kau. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Itu namanya Flying victim. sesembahan. Allah Dasar- itu sesembahan. Mana datanya? Biar Siapa yang kau bilang? tahu. Siapa yang bilang? Saya. Mana datamu? Sesembahan itu Allah itu. Siapa kau? Kau siapa? Monyet Kau, aku adalah Nggak tahu manusia kau apa-apa. yang Manusia yang bejat. Bejat mana daripada Tuhan yang membunuh anak Iya, kecil kenapa dalam kitab kau Yesaya pasal bahas 12 kitab nomor orang lain? Saya tidak 41. setuju. Bejat Bahas mana daripada kitabmu. Tuhan yang telah menghamili anak Bahas- orang demi menjadi bayi, keluar dari selangkangan perempuan, kitabmu, jangan pura-pura bahas jadi kitab orang bayi, lain. lalu kemudian menyelamatkan para pendosa seperti kau dari Bahas dosa. kitabmu. Udah turunlah kau yang nggak ada ilmu kau. Menghujat Bahas. kau. Selesai ya. Ada. Teman-teman, saya tunjukkan kepada Anda semua. Itulah para penghujat. Kenapa menjadi apologet ini bukan hal yang gampang? Dia nggak mampu. Karena kita harus kita para apologet ini manusia biasa, betul. Unrifa manusia biasa, betul. Unrifa bukan membiarkan penghujat. Unrifa ingin kalian menyaksikan inilah mereka ketika mereka masuk dengan nama samaran, dalam hatinya sebenarnya membenci Allah. Lalu mereka berkata depan kita, kami umat kasih, bukan kasih, umat kasihan kalian. Saya hanya membuktikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia bahwa dialek lintas agama akademis ini hal yang tidak mereka sukai. Karena ketika mereka terpojok, mereka hanya akan menghujat Allah dan Nabi-Nya. Maka menjadi apologet ini bukan hal yang senang, brother. Tugas kami bukan hanya membungkam congor mereka, tapi juga memberikan edukasi kepada kalian. Betapa kami sangat-sangat terganggu sebenarnya dengan hujatan itu. Tapi kami harus perlihatkan. Kalau nggak dilihatkan, kita nggak tahu bahwa mereka adalah serigala berbulu domba. Depan kita mereka katakan, kami umat kasih, kami mengasihimu wahai saudaraku, kami kasih kalian Indomie, tapi sembah ya Tuhan kami. Tapi sesungguhnya mereka pembenci. Lihat Sarahman tadi, dia halang-halangi saya untuk belajar Bible. Loh,
Sejak kapan Yesus mengatakan tidak boleh yang baca Bible itu harus orang Kristen? Sejak kapan ada undang-undang di Indonesia dilarang baca Bible untuk orang non-Kristen? Maka ini yang kita tunjukkan. Hikmah dari diskusi lintas agama adalah salah satunya menunjukkan hakikatnya teman-teman kita non-muslim dari kebenciannya kepada kita umat Islam. Hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat yang selalu bertentangan logika dan doktrin, akal dan hati nuraninya. Ketika mereka mengatakan kau merusak NKRI, tapi mulut sampahnya tidak segan-segan mengutuk Tuhan yang kita sembah. Begitulah kira-kira teman-teman. Ya, tolong teman-teman Kristen yang naik ke atas. Kalau kalian nggak punya adab, bawalah Roh Kudus kalian bersama kalian. Biar kami tahu bahwa Roh Kudus itu betul-betul ada. Siapa yang lagi di bawah yang non-muslim ya? Apalagi Sarahman. Apalagi Sarahman, kau mau menghujat lagi. Kau itu jangan bahas-bahas kitab orang lain. Jangan kau mengambil kesimpulan. Ya. Jangan lebih bagus kau bertanya setelah diterangkan. Yaudah aku tanya. Yaudah aku tanya ya. Yaudah. Mau kau menerima, ya enggak usah. Ya udah sini aku tanya. Karena itu bukan pahammu, bukan imanmu. Aku bertanya. Iya udah aku tanya. Katanya kau mau ditanya. Udah aku tanya. Apa yang mau kau tanya? Apanya yang kau tuhankan dari diri Yesus? Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Yesus roh ya, bukan? Allah itu adalah roh. Yesus roh bukan? Punya roh. Yesus punya roh. Berarti kau menuhankan rohnya. Manusia punya roh. Ya berarti yang kau tuhankan rohnya. Tidak bisa dipisahkan daging dengan roh. Berarti dagingnya juga Yesus Tuhan. ada rohnya. Berarti dagingnya juga Tuhan. Makanya dia dua natur. Iya. Ya udah berarti dagingnya juga Tuhan. Manusianya. Ya udah berarti kau tinggal jawab. Seperti kamu ada roh bukan? Bisa kau pisahkan ya, dari rohku? Ada. Kalau rohku keluar dari badanku, daging ini namanya mayat. Nah sekarang aku tanya. Juga karena Yesus disalibkan, rohnya keluar. Ya makanya udah. Dia katakan, Eli dagingnya Yesus dia natur ilahi dan natur manusia. Biar kau tahu. Apa Eli lama sabaktani tadi? Ulang lagi. Enggak, saya mau nanya dong. Allah di Al-Quran itu Yesus ya? Al-Furqan 6 dan 7 menurunkan yang mengetahui rahasia langit dan bumi, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia makan makanan, jalan keliaran pasar-pasar. Itu ada nggak satu orang Kristen yang otaknya berfungsi di sini? Al-Furqan 6 dan 7. Otakku nggak berfungsi, goblok. Itu yang dibawa Muhammad itu dianggap dongeng itu. Itu Eli lama sabaktani apa tadi? Coba kau ulangi. Ketika Yesus disalib di kayu salib, roh Allah keluar dari dia karena roh Allah. Kok masih hidup dia? Kau bilang dia punya roh. Ketika dia berkata dia masih hidup atau udah mati? Tidak lama dia mati. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Berarti ketika dia bicara itu rohnya udah keluar atau belum? Dengar, ya. Walaupun keluar roh manusia atau roh Allah, dia masih bisa bicara. Oh, dagingnya bisa bicara tanpa roh gitu? Bisa. Makanya kau belajar tentang roh. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Ya, belajar berarti kau tentang Yesus, roh. Kalau memang bisa dagingnya bicara tanpa roh, ngapain dia ada roh? Ada aja kau. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.